Rikam aku sosongulu pangintang di lorong bitua. Dipeluk saya sampai boleh menangis. Itu pun salah satu daripada kenangan manis juga. Artis ni lain. Selagi kita masih ada suara, masih kita boleh menggunakan suara kita itu dan masih boleh diminati oleh orang peminat-peminat, akan sentiasa. Bila ada event-event, bila ada jemputan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting ngam itu timing lah. Iya, betul. Oke, jadi artis ini sebenarnya artis kalau dulu dia memang tidak asing lagi dalam arena musik tempatan Sabah. Dimana kalau dulu saya masih ingat lagu dia nih sentiasa meniti di bibir para peminat lagu Kadazan Dusun, khususnya yang selalu mendengar radio dan juga suka kepada yang suka membeli keset ataupun CD. Dulu nih zaman keset dan CD. Jadi tanpa membuang masa guys, saya perkenalkan kepada Anda. Oke guys, inilah dia artis dia guys. Oke Kak, selamat datang. Terima kasih karena sudi datang ke kita cerita-cerita pasal perjalanan seni kau. Oke, terima kasih karena sudi datang, sudi dijemput untuk hari ini kita bercerita-cerita santai saja pasal kisah kau kisah musik kau dari tahun 80-an sehingga kini. Oke? Jadi untuk itu sebagai mukadimah mungkin ramai yang orang-orang yang mungkin seusia dengan saya sudah pasti kenal nama, tapi mungkin orang-orang yang baru mungkin belum kenal nama. Jadi boleh kakak bagi tahu nama penuh, lepas itu asalnya dari mana, menetap di mana sekarang, dan juga mungkin sedikit info tentang keluarga lah, anak-anak dan sebagainya. Saya Roslyn Ginswo, berasal dari Kota Blud. Asal memang dari Kota Blud lah. Ya, memang dari Kota Blud. Ramai orang salah sangka ini. Jadi kampungnya di mana Kak? Kampung Mandap Kota Blud. Mandap sebelah mana itu? Dekat Kina Saraban sebelum sampai di Pekan Kota Blud. Alright. Jadi pasal keluarga ini ya memang saya ada 4 orang anak. Semua besar-besar sudah lah. Semua sudah besar-besar. Dan sudah ada yang sudah berumah tangga? Ada 2 orang. 2 orang 2 orang belum lagi kawin lah. And then boleh saya cakap pasal saya seorang ibu tunggal lah. Saya sudah divorce sudah begitu lama. And then saya menjadi ibu tunggal selama beberapa tahun, mungkin dalam 14-15 tahun lah begitu. Tapi saya sudah nikah baru. Itu berita yang bagus lah. Dan kalau saya tengok pun penampilan pun sudah berbeza sedikit dari dulu. Kalau dulu betul, kita nampak, kita tengok saja gambar Roslyn Ginswo, masih lagi free hair dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah berhijrah. Tahniah lah Kak. Sudah berhijrah. Tahniah untuk itu. Alright. Sekarang ini memang tinggal di Kota Blud atau macam mana? Saya tidak tinggal di Kota Blud lagi sebab saya sebenarnya saya ada bisnis sedikit lah di Tuaran. Jadi saya menetap di Tuaran. And then di sini mungkin saya boleh selitkan yang saya punya suami orang Tambunan. Oh, oke. Ya, jadi Alright. yalah
Karena bisnis kami berjauhan lah. Gitu. Oke, alright. And then saya menetap di Tuaran lah. Oke Kak, jadi kita terus saja soalan seterusnya. Jadi kita rungkai sedikit cerita kau di zaman awal-awal kau terlibat dalam musik inilah. Jadi macam mana kau boleh terlibat dengan musik nih, dan adakah kau nih memang dari kecil lagi memang minat menyanyi, dan bagaimana kau boleh menjadi seorang recording artist? Boleh diceritakan macam mana cerita dia tuh? Macam mana sejarah dia tuh? Oke. Sebenarnya dari kecil lagi memang saya berminat menyanyi dan memang diasah oleh orang tua. Diasah dengan orang tua. Daripada saya bangku sekolah lagi. Ya termasuklah cikgu-cikgu yang suruh nyanyi. Bila mungkin dia orang nampak saya ada bakat, jadi di situ dia orang apa-apa event dia orang buat, dia orang akan suruh saya menyanyi begitu. And then saya berkecimpung di dalam bidang musik dalam tahun 82 lah. Tahun 80-an lah itu, awal 80 lah. Awal 80-an lah. 82. And then saya selalu mengikuti pertandingan-pertandingan di Kota Kinabalu yang anjuran RTM, dan juga saya dipanggil di situ, saya dipanggil oleh pihak-pihak RTM buat syuting TV, rekaman radio begitu. Oke. Jadi bermakna kau punya bakat ini satu diasah daripada kau masih kecil lagi. Iya. Kemudian kau ada usaha untuk mengembangkan kau punya bakat. Iya, begitu. Sebab saya betul minat. Begitu. Oke. So selepas itu cerita pasal tadi serikat rekaman tuh. Bermakna cara ada orang mengenali kakak nih melalui macam mana? Syarikat rekaman mungkin orang mengenali saya melalui dalam pertandingan sebab memang selalu bila saya ikut pertandingan saya akan dapatlah dalam top 1, 2, 3. And then begitu juga dia orang dapat mungkin di tag saya melalui RTM lah. Begitu. Habis kalau sekarang ini, sekarang ini dia banyak pertandingan juga. Dan saya rasa mungkin cara dia sama lah tuh kan kalau dulu tuh. Kurang lebih sama, tapi ada beza sedikit. Ya. Sekarang punya pertandingan lebih kepada direct, terus memperkenalkan kepada recording. Kalau dulu tidak. Dia orang akan anjurkan event saja. Selepas itu tanpa dia orang ini top 1 kita mesti pergi recording. Begitu. Macam mana saya menjadi artis recording? Saya sebenarnya sendiri datang pergi syarikat, masa itu syarikat Simpot lah. Itu antara artis yang terawal ini? Iya, bos dia Victor, masa itu dia masih ada Lela. And then bila saya audition, secara otomatis bila diorang saya menyanyi saja, saya audition saja, dengar suara saja, lulus. Terus nampak nama Roslyn Ginswalk masuk. Sebab memang diorang sudah kenal sedia dengan saya sudah. Lagipun ini sudah kira diiktiraf oleh RTM lah. Ya, jadi itulah. Kau mula jadi recording artis nih sekitar tahun bila tuh? Saya mula buat album pertama saya sekitar 82 tahun 84. Masa itu saya sudah jadi recording artis. Jadi kalau dikira-kira setakat inilah berapa sudah album yang sudah dihasilkan, yang ada dia dalam bentuk kau single ataupun kau suara ataupun berduet ataupun kompilasi. Berapa banyak? Agak-agak berapa banyak? Kalau yang saya single itu mungkin dalam 4, 5, 6 dan begitu single. Kalau duit itu memang banyak lah. Sebab selalu saya duit dengan si Arwah Richard Gesa, ada dengan si siapa LV
siapa nama itu penyanyi itu lelaki. Memang ramai lah yang saya agak-agak dalam 6 album juga itu kalau yang duit. Oke. Oke Kak. Oke, ini antara contoh album yang kau sudah buat kan? Ya. Dan ini apa ini? Dia Ini kompilasi kan nih? Iya, kompilasi. Lagu maksudnya lagu-lagu. Saya gabungkan kepada lagu album pertama, kedua dan ketiga lah. Oh, gitu. oke. Jadi ini kompilasi semua lagu-lagu kau yang solo lah. Iya. Alright. Lagu solo. Oke, itu antara produk yang telah dihasilkan lah sepanjang perjalanan seni kau. Lebih kurang kalau dikira 80-an, sekarang sudah 2023. Oi, mau 40 tahun Kak. Iya. Ya, memang legend lah. Iya. Ini memang legend. Oke Kak, kalau saya boleh tahu siapa artis-artis yang seangkatan dengan kau nih? Sebab Oke. tahun 80-an nih, terus terang saya cakap umur saya masih budak lagi tuh. Ya. Oke, masa itu yang seangkatan dengan saya, artis yang seangkatan dengan saya ialah Joan Jerome, Oke, Joan Jerome. Lorina Ingging, ya Lorina yang Ingging. paling saya ingat artis Tambunan. Oke. Ini nama-nama yang memang tidak asing di telinga nih kalau buka saja radio. Bersama lah itu, memang Ya, selalu. maksudnya sama-sama pergi perform begitulah. Perform, sama-sama pergi RTM. Oh, right. Ya. Oke, jadi ada kalau saya ada juga menonton kau punya lagu-lagu yang diupload di YouTube kan. Ya. Ada beberapa lagu yang memang selalu kita dengar, tapi saya sendiri kan, saya ada satu lagu nih saya selalu dengar dulu masa kecil-kecil. Saya punya kakak-kakak, even mama saya pun macam ada juga dia nyanyi-nyanyi lagu nih. Jadi baru saya tahu yang lagu ini kakak punya. Lagu bila saya tengok tajukan lagu Kohihat Ginawoku. Jadi lagu ini barangkali ini antara lagu-lagu terawal ini kan? Album kedua. Album kedua sudahlah. Album kedua sudah itu. Jadi kalau cerita pasal lagu ini kan, adakah lagu-lagu kau ini kau sendiri yang bikin ataupun ada orang yang bikin untuk kau? Oke. Lagu-lagu yang saya buat itu, antara lagu-lagu yang saya buat itu tidak semua saya kompos sendiri. Ada yang orang lain kompos bagi saya. Oke. Gitu. Tapi bermakna lebih banyak yang kita buat lah. Lebih banyak saya buat lah. Oke, jadi bermaksud bukan saja bakat tuh menyanyi, tapi membuat lagu pun Buat boleh. lagu pun boleh. Oh, memang hebat lah Memang. kalau begitu. Saya rasa generasi yang mungkin seusia dengan saya, yang membesar dengan lagu-lagu, antaranya macam lagu kakak lah, yang selalu kita dengar di radio. Kemudian sekarang ini ramai artis-artis yang lama ini sudah tidak muncul, Pak. Ya, Jadi kita pun sebenarnya tercari-cari. Contoh macam kakak ini, terus terang saya cakap memang mungkin saya tidak tahu lah, mungkin saya tidak follow Facebook atau apa. mungkin Tapi juga. kadangkala kita tercari-cari di mana ini artis-artis lama nih. Oke, kalau macam kakak nih, macam agak mungkin ada menyepi sedikit. Ya. Apa cerita dia tuh? Adakah ada kekecewaan dengan industri ini ataupun ada urusan yang lain dilakukan? Macam mana Kak? Oh, sebenarnya tidak. Kalau pasal kekecewaan itu tidak juga. Sebenarnya saya menyepi karena saya sibuk dalam bisnis. Oke. Ada bisnis. Ya, bisnis yang dilakukan sendiri lah. Kalau dulu itu saya ada buka bridal, Oke. saya buka kedai jahit, Hmm. and then saya juga wedding planner. Wedding planner. Ya. Mungkin dari situ, dari kesibukan itulah yang saya mungkin menyepi barangkali. Ya. Jadi itu antara
antara faktor lah. Ya, antara Antara faktor faktor utama mungkin tidak Kesibukan. berapa bukan juga tidak menonjol lah, mungkin apa ini tidak lagi kerap lah iya. kerap tertonjol di Tidak lagi apa ini sama tidak orang ramai sama seperti yang dulu lah kan. dulu lah, ya. Oke, tapi kalau contoh sekarang ini kan saya rasa walaupun kamu nih antara artis yang lama, tapi saya pikir masih lagi relevan sekarang nih, sebab ramai lagi peminat-peminat di luar sana yang tercari-cari. Ya, betul. Jadi kalau contoh ada yang berminat untuk panggil kau menyanyi mungkin di keramaian, mungkin perkawinan ataupun apa event-event, sama ada dia event individu ataupun mungkin kerajaan dan Ya, sebagainya. ya. Adakah kakak ini masih lagi menerima jemputan ataupun tawaran begitu? Oh, iya. Artis ini lain. Selagi kita masih ada suara, masih kita boleh menggunakan suara kita itu dan masih boleh diminati oleh orang peminat-peminat, akan sentiasa. Bila ada event-event, bila ada jemputan, tiada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting Iya. ngam itu timing lah. Iya, betul. Oke, jadi bermakna siapa-siapa saja yang ada di luar sana kalau memerlukan ataupun rindu sudah pada ini Suara-suara penyanyi artis ya lama. artis lama Iya. Kakak Reslin Ginswok nih, saya rasa tidak ada masalah untuk menghubungi lah itu kan. Dan Iya, nanti iya, saya iya. akan nanti saya akan letak link di dalam video ini nanti supaya peminat-peminat yang mau lagi Boleh. mendekati boleh kontak kakak lah itu kan. Ya, boleh, boleh. Alright, jadi oke kak, ini saya minta sedikit pandangan lah ataupun pendapat kakak. Apa yang kakak lihat perbezaan di antara artis yang dulu macam kakak nih dan geng-geng kakak yang dulu dengan artis yang ada sekarang? Apa yang kau nampak perbezaannya? Oke, saya nampak perbezaan dia sekarang. Kalau dulu tidak begitu Gimana? tertonjol lah, tidak. Tertonjol. Oke. Kalau sekarang media sosial pun sudah banyak, Ya sudah banyak kemajuan betul. dia. Oh, maksud kau Ah. senang untuk promo, Senang untuk promo lah. Nah, Ya, kalau promosi. dulu kalau kita tidak promo sendiri, Ya, ataupun dalam ataupun company itu kan? ya, company itu tidak kasih promo. Kita buat event mana-mana untuk mempromosi. Itu memang Tidak. susah lah kan? Iya, Nah, tapi sekarang paling senang. ya betul. Sangat-sangat senang sebab boleh dikatakan sudah kemajuan dia sudah Sudah sampai lah. Sudah sampai lah, iya. Dan Ada. mudah kita untuk sampai kepada kita punya peminat lah maksudnya. Iya, begitu mudah. Jadi kalau dulu tuh kita hanya bergantung sama radio, Iya, lepas radio, bergantung TV. sama TV. Ah. Tapi sekarang nih semua di ujung jari lah. Ya, di ujung jari. Kau Petik tekan dia saja. telepon, Tekan dia. ada sudah. Ya, Oke. betul. Macam-macam ada TikTok, Ya. ada Facebook, ada YouTube. Ya, Jadi itulah. ini saya rasa sedikit sebanyak lah membantu artis kita Membantu untuk artis-artis terus maju ke sekarang. depan. Iya. Oke kak, kalau saya boleh tanya kakak, masa dulu kan, apa antara kenangan manis dan juga mungkin juga kenangan pahit lah dalam sewaktu di kemuncak aktif dulu lah dalam nyanyiannya. Apa kenangan manis yang kakak boleh ceritakan? Oke, kalau bilang kenangan manis itu memang banyak. Pertama, bila jumpa dengan peminat yang mungkin teringin sangat mau tengok saya, Oke. sampai boleh peluk saya, sampai boleh menangis. Ya. Itu pun salah satu daripada kenangan manis Betul, juga. betul. And then membuat persembahan-persembahan di Mana-mana keramaian, mana-mana majelis lah kan. Sarawak, begitu, pergi luar-luar macam luar-luar bandar lah begitu. Luar bandara. Oke. Pun ya seronok. Oke. Itu pun salah satu daripada kenangan manis. And then kalau bilang kenangan pahit pula, Pahit apa kak? kenangan pahit yang paling saya tidak boleh lupa sewaktu saya buat persembahan di
Palm Square, Center Point. Nah, Waktu itu saya tidak banyak persediaan, jadi and then bila saya buat persembahan, saya boleh lupa lirik. Oke? oh betul. Saya boleh lupa Ini lirik satu dalam masalah betul ini. dalam Ya. 12 buah lagu. 12 bola gua. Ya. Tapi itu pun banyak Baka. Kadang-kadang jangan cakap 12 lagu. Itu Satu lagu, dua lagu pun kita sendiri yang bikin lagu pun boleh lupa juga ini. Salah satu daripada sedikit kekesalan saya waktu itu, kan tahu sudah 12 lagu. Betul. Ada beberapa mungkin artis mana-mana pun tidak akan boleh hafal dalam 12 lagu. Betul. Jadi sekurang-kurangnya pihak penganjur sepatutnya akan sediakan DB kan macam sekarang ataupun betul. saya tidak tahu Lirik lah lah, ya. adakah waktu itu atau saya pun tidak tahu. Jadi oke. Saya punya pengurus yang bahagian makeup dan saya punya pakaian. Saya sangat-sangat berterima kasih sama dia sebab dia ada idea. Dia bagi saya, Roslyn, lebih baik miming. Itulah yang boleh tolong saya dalam masa itu. Itu kenangan pahit saya yang saya boleh tiba-tiba saya boleh salah. Saya boleh salah depan orang, audiens semua lah. Audiens semua. Ya. Tapi nasib saya boleh cover. And then saya punya itulah orang bilang yang saya punya pengurus tukang makeup pakaian itu pun boleh cover. Syukur juga. Betul-betul saya terus rasa malu itu pun hilang. Dari sana saya macam itulah saya rasa kenangan yang paling pahit itu. Ya. Yalah betul. Sebab masa itu kan seolah-olah kau sudah tidak ada persediaan langsung, Mbak. Betul. And then bila lagi berdepan dengan orang ramai, Tekanan lagi di situ kan. Jadi bukan itu pasal apa lah, pasal 12 lagu itu bukan senang tahu hafal. betul. Jangankan 12 lagu, 2 lagu Jadi, pun kadang-kadang tak kapai-kapai juga. Ya, saya tidak boleh depak tuh sampai sekarang. Betul Kak. Terus terang, saya sendiri pun ada juga masalah ini soal menghafal lagu. Even kita buat lagu sendiri kan, tapi kita bukannya juga hari-hari nyanyi lagu sendiri. Ya, betul. Itu begitu. memang salah satu daripada masalah saya yang menghafal tuh lah sebenarnya karena sibuk. Sebenarnya kan seorang artis itu bila dia buat persembahan mesti kita ada macam rantai ataupun buat persediaan menghafal lagu dalam masa seminggu. Gitu. Itu sebaik-baiklah. Sebaik-baiknya. Jadi ini mungkin perkongsian begini penting juga nih. Kalau Sangat, artis-artis baru nih kena tahu sedangkan juga nih. artis artis Jamal Abdillah pun tengok screen Betul. persembahan. Tapi saya betul-betul kagum lah kalau yang artis-artis dulu ini untuk jadi recording artis nih bukan senang. Sebab kalau sekarang nih bukan apalah, kau ada duit kau boleh jadi artis. Ya betul. Kau boleh produce lagu. Cuma beza dia itu quality atau tidak quality. Iya betul. Yang quality itu drop lah. Ya betul. Okay. Ya, jadi sekarang nih dia banyak tapi kita kena pilih lah. Iya betul. Kalau dulu tuh saya boleh cakap memang mostly asal keluar tuh ini dia punya quality. Sebab ada orang menilai Pak. Sekarang betul, nih sendiri menilai kan. Sendiri menilai. Kalau dulu tetap kalau artis dulu jarang tidak ada yang naik. Ya betul. Jarang tiada yang naik. Asal keluar saja dia punya album, keluar album saja mesti top punya. Betul. Jarang tidak top itu kalau artis dulu. Kalau artis sekarang minta maaf ya. Kan semua pun orang bilang di hujung jari saja. Betul. Sendiri pun boleh buat. Kita up pun sendiri boleh buat. Betul. Yang penting ada duit. Itu dia. Itu perbezaan dia, salah satu daripada perbezaan dia juga itu. Yang dulu dan sekarang kan. Oke, itu memang kita tidak nafikan Kak. Iya, betul. Kita sebenarnya sudah sampai ke soalan-soalan yang terakhir sudah nih. Oke, apa top 3 lagu pilihan Kakak untuk lagu sendiri? Lagu yang kau paling suka untuk lagu kau sendiri lah. Oke, salah satu daripadanya Koihat Ginawoku. Oke, Koihat Ginawoku. No Olu Poit Kehandaman. Oke. Dan satu lagi. Nulu Salak Nulu Dusoku. Oke, 3. Jadi ini 3 lagu yang memang
memang kau anu lah. Jadi pilihan saya Jadi pilihan lah. yang memang. Ya. Ini lagu-lagu ini kau cipta sendiri kah ataupun gimana? Oke, lagu nih. Yang kau lihat ginawaku ini siapa yang Yang cipta? kau lihat ginawaku ini memang dicipta oleh Martin dan dia bagi sama saya. Oke. And then yang Nolu Poin Kehandaman itu memang ciptaan saya sendiri. Oke. Dan yang ketiga tuh yang Nunu Salah Nunu Dosoku itu dia ada dua anu bas sekarang ini. Dia punya tajuk. Sebab saya kasih baru dan kena kasih rumah balikan. Oke. Itu kami combine dengan Mary Intiang. Oh, jadi kolaborasi dengan Mary Intiang nih? Iya, iya. Alright. Oke Kak, terusnya top 3 ataupun 3 artis tempatan pilihan daripada tahun 70-an hingga 90-an. Siapa Kak? Oke, top artis yang paling saya minat dulu tahun 80-an begitu, tahun 70-an atau 80-an lah kan. Oke. Salah satu daripadanya Joan Jerome. Oke, Joan Jerome. Dan yang kedua Lorena Ingging. Lorena Ingging. Dan yang ketiga dia tadi kawan kau atau kau bilang? Mary Intiang. Dia lama itu. Oke, ngam. Ya. Oke, the last one, top 3 untuk artis baru. Siapa yang kakak rasa yang masuk dalam hati kau? Oke. Artis yang paling saya minat kalau dalam zaman sekarang ini. Pertama si Kiwon. Oke, Kiwon. Saya minatnya sebab dia sudahlah cantik, lepas itu pandai nyanyi lagi. Dan memang lagu-lagu dia saya suka. Oke. Dan yang kedua si Dabrasia. Oke, Dabrasia. Pasal Dabrasia ini unik. Ya. Cara pembawaan lagu dia dan saya memang suka lah. Dan juga orang KB lah yang penting. And then orang KB lah tuh. And then yang ketiga si Tipah Jahamin. Tipah Jahamin. Itu ini anak artis juga nih. Anak artis. Si Jahamin Akul kan? Jahamin Akul punya anak. Bukan pasal dia orang Kutablo dah. Karena dia memang punya suara yang sangat cantik, lunak, merdu. Memang saya minat lah ini artis. Saya sangat minat. Tapi kakak punya suara pun sebenarnya kalau saya boleh komen kan lunak bah. Kalau orang bilang ibarat kalau kita tidak kenal dia kan dari suara pun boleh jatuh cinta bah. Dan satu lagi, satu lagi Kak, saya kalau saya nampak kan kakak punya pembawaan ini kan dia lebih fleksibel bah. Sebab kalau saya kalau saya perhatikan kan lagu kakak ini ada yang bermacam-macam genre bah. Ya. Bukan saja balada atau sumazau, tapi ada juga country, ada dangdut. Jadi begitu. Saya rasa sangat fleksibel. Lagipun dari segi bahasa pun saya boleh bawa lagu Bajau, boleh bawa. Itu satu kelebihan juga itu. Memang saya ada album-album itu. And then dalam rentak Bollywood saya boleh bawa semua tuh. Boleh bawa? Ya. Itulah. Ada satu album tuh yang Bollywood punya itu. Itulah antara keistimewaan artis lama nih ya. Ya serba boleh lah kan. Ya. Oke, jadi itu saja Kak. Oke guys, jadi begitulah cerita saya, cerita kupi-kupi saya bersama dengan artis senior kakak Roslyn Ginsuok yang saya tengok dia punya penampilan tidak jauh beza, masih maintain cantik. Saya rasa suara pun begitu juga. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih Kak karena sudi hari ini kita muramalah. Mudah-mudahan kalau yang di luar sana tuh kalau ada yang memerlukan perkhidmatan menyanyi, ataupun menjahit baju-baju tradisional, apalagi makeup, pinjam baju-baju kawin. Oke. Jadi boleh cari lah tuh kan Kak. Boleh juga cari. Oke, jadi nanti guys saya akan hantar link di bawah video nih supaya kamu orang boleh berhubung dengan Roslyn Ginsuok ini untuk mendapatkan perkhidmatan yang disebutkan tadi. Jadi oke guys, itu saja. Terima kasih Kak karena sudi. Terima kasih juga sama
Adex, Ya. Adex Kak. Oke, karena sudi datang temu bual dengan saya, and then bagi saya peluang lagi untuk lagi menonjolkan diri dalam bidang seni ini lagi. Ya, terima kasih guys. Ya, Terima kasih karena oke. menonton dan jangan lupa tunggu untuk episode yang seterusnya, episode yang keempat. Onrikang aku sosongomu pangintang di lorong bituan momun sorau di kopusanku iminong giduman tado orang-orang aku haronoti sanganung koi had ginawoku no koi hum kodo suwan norubat piuku santo amunokoti lombus no olu idanga rala au no milong